Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali di kebaktian KPP di tahun 2021. Pada sore hari ini kebaktian akan dilayani oleh Bapak Pendeta Supriyatno MTH. Dengan tema dalam roh kita tetap semangat dari Roma 12 ayat 11. Sebelum kita mulai dari kebaktian pada sore hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Mari ibu-ibu sekalian kita bangkit berdiri, kita awali kebaktian pada sore hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara-saudaraku, ibu-ibu, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Dan saat ini ketika kami hendak membaca firman-Mu, itu juga kebaikan Tuhan. Supaya hidup kami adalah hidup di dalam jalan Tuhan, bukan di jalan yang tidak benar. Jalan Tuhan adalah jalan keselamatan yang membawa sukacita, yang membawa kami dalam situasi yang baik. Kebaikan inilah yang menjadi dorongan kami untuk membaca firman-Mu, memahami firman-Mu, dan mempraktekannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, bacaan diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ibu-ibu, siapapun tahu bahwa hidup bersama adalah bukan hanya memberi, tapi juga diberi. Kalau seseorang hidupnya hanya memberi, pasti dalam dirinya masih tersimpan harapan dan keinginan bahwa dia juga dalam posisi untuk menerima. Dan demikian juga dalam kehidupan bersama orang lain. Kita tidak hanya menerima, tapi juga harus memberi. Itulah yang dinamakan dengan kata saling. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma
bahwa dalam hidup bersama mereka harus menciptakan dan membangun kehidupan yang memakai kata saling. Saling mengasihi artinya saya mengasihi ibu-ibu. Tapi tidak cukup di situ. Ibu-ibu juga harus mengasihi saya. Kalau saya cuma mengasihi tetapi tidak dikasihi, itu tidak terpenuhi kata saling. Orang-orang di Roma, orang-orang Kristen pada waktu itu, memang mereka minoritas, jumlahnya kecil. Dan mereka harus menghargai orang lain. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa mempraktekkan kehidupan kasih. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih tanpa pamrih adalah seseorang ingin melakukan sesuatu tanpa bermaksud apa-apa. Beda dengan orang yang punya tujuan tertentu dengan mengasihi. Berbeda dengan orang yang mengasihi dengan latar belakang pamrih. Dia bukan memberi, bukan mengasihi, tetapi menukar. Nah, orang-orang Kristen di Roma dipanggil untuk mengasihi tanpa pamrih. Artinya tidak ada keinginan untuk menarik keuntungan. Meskipun demikian, pasti orang yang dikasih itu bersuka cita. Dan ungkapan balik dari sukacita itu, mereka juga ingin mengasihi. Dalam situasi begitu, itu hal yang tidak disalahkan. Di mana sih manusia yang hanya bisa memberi dan kemudian tidak bisa menerima? Jomplang. Semua orang harus dalam situasi yang lengkap dan utuh. Kalau dia diberi, maka satu saat dia harus memberi. Nah, orang-orang di Roma, salah satunya adalah pasti semua orang itu ingin dihormati. Ibu-ibu pasti ingin dihormati. Karena penghormatan menunjukkan bahwa kita ini diakui. Posisi kita ini diperhitungkan. Kita ini bernilai di hadapan manusia. Karena itu dihormati. Coba sesuatu yang tidak dihormati kan dicampakkan. Tidak ada orang yang menghormati barang-barang rongsokan, dibuang. Tapi orang yang dihormati adalah orang yang dihargai. Nah, kita juga harus menghormati. Kenapa? Karena kita ini bernilai. Jadi kita menghormati orang lain, tapi kita juga ingin dihormati. Kalau kita ingin disapa, maka kita juga harus menyapa. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik sebagai bentuk penghormatan orang lain atas kita, maka jangan ragu juga. Kita harus menghormati orang lain. Nah, dalam rangka itu, maka diingatkan orang Kristen tidak boleh kendor. Kendor itu biasanya kan seperti karet, ya, yang ditarik terus. Lalu kalau udah kendor, nilai elastisitasnya hilang, ya, kekendorannya hilang, jadi kaku. Semangat juga tidak boleh seperti itu. Kalau sudah kendor, karet nggak bisa dipakai apa-apa. Kalau seseorang semangatnya kendor, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam rangka menghormati dan mengasihi orang lain, kita tidak boleh kendor. Artinya, tidak boleh kehilangan semangat. Artinya, kita tidak boleh jenuh, tidak boleh bosan.
Karena kalau kita bosan menghormati orang lain, maka juga harus fair. Bentuknya apa? Ibu-ibu juga jangan menerima sesuatu dari orang lain. Dan itu jelas tidak bisa. Hidup itu give and take. Orang selalu bilang take and give. Kalau kita sebagai orang Kristen tuh harusnya give and take. Memberi dulu. Dari memberi itu kemudian kita memperoleh. Tuhan itu memberi. Baru kita memujinya. Nah, jangan kita kendor untuk melakukan itu. Memberi. Jangan kendor. Kenapa? Nanti juga kita menerima. Orang yang kendor untuk menghormati orang lain, kalau dia konsekuen, maka orang itu juga harus siap untuk tidak dihormati oleh orang lain. Jadi orang yang demikian, kata firman Tuhan, itu kalau punya roh dalam dirinya. Roh itulah yang bekerja. Ada energi, ada kekuatan untuk melakukannya. Kalau di kendaraan, ya, beberapa hari yang lalu OJ itu nggak bisa jalan. Hanya karena apa? Akinya mati. Itu artinya energinya di aki itu. Jadi akinya mati, mobilnya nggak bisa jalan. Bisanya cuma didorong. Dalam diri manusia juga harus ada penggerak, kekuatan. Namanya roh. Dan roh ini bukan ciptaan kita, tetapi karunia Tuhan atas kita. Supaya roh itu tinggal dalam diri kita, dan diri kita itu punya tenaga yang seringkali malah melampaui apa yang kita duga. Kekuatan roh ini sungguh luar biasa. Banyak orang yang mengasihi dengan luar biasa. Kenapa? Karena dalam dirinya ada roh. Dia mengundang roh untuk datang. Dia mengajak roh untuk bekerja. Dari situlah dia kemudian mampu melakukan sesuatu. Dalam pengalaman, banyak orang-orang yang melayani dengan rajin, tanpa pamrih, penuh pengorbanan. Pendeknya, tanpa pamrih, atau dalam bahasa kita tidak hitungan. Mengapa? Karena dalam dirinya ada roh itu. Roh itulah yang menggerakkan. Roh itulah yang menopang. Roh itulah yang memampukan dia melakukan sesuatu. Tapi kalau tanpa roh, ya seperti mobil itu. Bentuknya bagus, tapi tidak bisa berjalan. Nah, karena itu ibu-ibu, kita percaya. Jangan kendor. Jangan kehilangan semangat. Ketika kita merasa kita mulai dihinggapi rasa malas, jenuh, bosan, itu sinyal bagi kita. Early warning system. Sistem yang memberitahu kita sejak awal. Ini ada roh yang kita sedang butuhkan. Nah, karena itu ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu tetap rajin mengasihi orang yang paling dikasihi, orang tua, pasangan hidup, anak-anak, saudara. Pendeknya orang-orang yang dianggap istimewa, bahkan yang bukan istimewa sekalipun. Dan dikatakan juga dalam firman Tuhan ini, layanilah Tuhan. Jadi melayani Tuhan tanpa roh itu ogah-ogahan, setengah hati. Kalau lagi pengen, moodnya bagus, melayani. Kalau enggak, dibiarkan saja pelayanan terlantar. Tapi kalau orang yang punya roh,
itu konsisten. Dia terus menciptakan dalam dirinya bagaimana pelayanan yang optimal. Melayani Tuhan menjadi sebuah bagian yang sungguh-sungguh dilakukan. Artinya terjaga kerajinannya. Bukan karena ya lagi kepengen aja melayani. Wah, susah kalau pendekatannya begitu. Kalau lagi pengen. Nah, kalau baru pengennya 6 bulan baru melayani. Melayani itu adalah pemberian kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu hanya mungkin bisa kita lakukan ketika roh itu ada dalam diri ibu-ibu, ada dalam diri saya. Tanpa itu kita seperti kendaraan tadi. Indah sih indah, tapi tidak bisa bergerak. Ada orang yang kaya, ada orang yang terhormat, ada orang yang terkenal. Tapi kalau nggak ada roh di dalam dirinya, nggak tersentuh untuk melayani Tuhan. Tapi ada orang yang biasa, orang yang sederhana, bahkan mungkin ekonominya secukupnya. Tapi kalau semangat itu ada dan roh itu tinggal dalam dirinya, maka pelayanan itu dijalankannya dengan sungguh-sungguh. Coba saja kalau kita mendengar bagaimana kesaksian orang-orang yang melayani dengan sungguh. Karena dalam dirinya ada roh, ada sukacita. Dan itulah yang kita harapkan. Semoga ibu-ibu tidak kendor. Semangat terus. Kita yakin bahwa kita dibimbing dan dikuasai oleh roh. Roh yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari ibu-ibu kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke pengurus saat kita ibadah di gereja. Kita dasari persembahan ini dari nas Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 5. Hidup kita yang benar. Tuhan, kami ingin mempersembahkan apa yang kami miliki dalam bentuk uang. Kiranya ini semua bisa dipakai untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kami yakin dengan memberi persembahan kepadamu,
tidak memiskinkan kami, dan tidak menghabiskan berkat yang kami miliki. Karena itu kami memberi dengan sukacita dan sukarela, dan berkatilah. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Arlin Ciun. Kami berdoa untuk Ibu Yuniar. Kami berdoa untuk Dr. Linda. Kami juga berdoa untuk Pak Beni Timorason. Kami juga berdoa untuk anak-anak dari Pak Samuel, atau anak-anak yang orang tuanya menderita sakit. Biarlah Tuhan menjaga mereka, dan Tuhan memulihkan yang sakit supaya mereka sehat kembali. Kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan mendampingi dan memberi kekuatan. Kami mendoakan pelayanan ibu-ibu, perempuan, kiranya kami senantiasa memiliki hati yang terus semangat dan kerajinan yang terjaga untuk melayani Tuhan dan untuk menghormati orang lain. Kami ingin dihormati, tapi juga kami harus menghormati yang lain. Kami ingin dikasihi, tapi juga kami harus mengasihi orang lain. Dan itu semua bisa dilakukan ketika Roh Tuhan bekerja dalam diri kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya cinta kasih Tuhan menyertai bangsa kami. Apabila nanti selesai ibadah, kami punya acara masing-masing atau aktivitas lain, Tuhan bersama kami semua. Inilah doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Kita akan menyanyi dengan judul Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ibu-ibu, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Praktekkanlah firman Tuhan dan hiduplah bersama kasih Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kebaktian telah selesai dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Supriyatno yang telah memberikan firman Tuhan pada sore hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semua pada kebaktian sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini akan dilanjutkan dengan sharing bersama dan akan dipandu oleh Bapak Pendeta Supriyatno. Kami mengundang ibu-ibu semua untuk dapat berpartisipasi dalam sharing yang akan dipandu oleh Bapak Supriyatno. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi ibu-ibu semua untuk sharing pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.